Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Dias di sini. Kita bertemu di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 6. Disimak baik-baik ya. Kegiatan pembelajaran kita kali ini meliputi 1. Menemukan ungkapan dalam teks percakapan. 2. Menjelaskan makna ungkapan dalam kalimat. 3. Menunjukkan penerapan sila keempat dan kelima Pancasila di rumah. 4. Menceritakan pengalaman penerapan sila keempat dan kelima di rumah. 5. Menuliskan bilangan 3 angka. 6. Membaca bilangan 3 angka. Selamat belajar. Perhatikan percakapan berikut ini ya anak-anak. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih ya? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Setelah kita membaca dengan nyaring teks percakapan tadi, sekarang coba anak-anak cari dan sebutkan 1 ungkapan yang terdapat dalam teks percakapan tadi. Ya, betul. Ada 1 ungkapan yang terdapat dalam teks percakapan tadi, yaitu kepala dingin. Ada yang tahu apa arti dari kepala dingin? Ya, arti dari kepala dingin adalah tenang dan sabar. Latihan 1. Ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Biasanya anak-anak kalau disuruh menceritakan kembali dengan bahasa sendiri mengalami kesulitan. Langkah yang pertama, kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1-9. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Pertanyaan yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Pertanyaan yang keempat, kemana Udin ingin berwisata? Pertanyaan yang kelima, kemana Mutiara ingin berwisata? Pertanyaan yang keenam, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila ya? Pertanyaan ke-8, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Pertanyaan yang ke-9, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila ya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi dengan kalimat yang baik dan benar. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita. Kerjakan di dalam kotak berikut. Nah, setelah berlatih menjawab 9 pertanyaan tadi, mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Soal yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya,
Ayah, Ibu, Mutiara, dan Udin sedang membicarakan tentang tujuan wisata. Pertanyaan yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Rencananya mereka akan berwisata pada hari Minggu nanti. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Ya, yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Pertanyaan yang keempat, kemana Udin ingin berwisata? Kemana anak-anak? Ya, Udin ingin pergi ke kebun binatang. Pertanyaan yang kelima, kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ingin pergi ke pegunungan. 6. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Ya, keputusan tujuan dapat diambil dengan baik karena mereka berdiskusi bersama atau membicarakan bersama-sama dengan kepala dingin. 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila ya? Kejadian di dalam keluarga tersebut menerapkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soal yang ke-8, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Iya. Ayah mereka memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara adil. Pertanyaan yang terakhir, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Kejadian tersebut selain menerapkan sila keempat, juga menerapkan sila kelima Pancasila. Kenapa? Karena ayah berbuat adil kepada semua anaknya. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menjawab 9 pertanyaan tadi, maka jawaban-jawaban tersebut bisa dijadikan satu. Maka akan membentuk suatu cerita. Perhatikan contoh di bawah ini. Ayah, Ibu, Mutiara, dan Udin sedang membicarakan tentang tujuan wisata. Rencananya mereka akan berwisata pada hari Minggu nanti. Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Udin dan Mutiara. Udin ingin pergi ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Keputusan tujuan dapat diambil dengan baik karena mereka berdiskusi bersama dengan kepala dingin. Kejadian di dalam keluarga tersebut menerapkan sila keempat Pancasila. Ayah memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara adil. Kejadian tersebut juga menerapkan sila kelima Pancasila karena ayah berbuat adil kepada semua anaknya. Nah, sekarang tugas yang ke-1. Anak-anak bisa mengerjakan tugas ke-1 di buku tulis kalian ya. Tolong ditulis beserta teksnya. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Jadi, jawabannya ada di kolom sebelah kiri. Bisa dipilih yang sesuai dengan teks. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah
Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan titik-titik. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir titik-titik-titik. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Perhatikan angka yang sudah digarisbawahi dengan garis merah ya anak-anak. 354. Angka 3 menempati tempat ratusan sehingga bernilai 300. Angka 5 menempati tempat puluhan sehingga bernilai 50. Sedangkan angka 4 menempati tempat satuan sehingga bernilai 4. Maka 354 sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 4. Jika digambarkan dengan kubus, maka kubus ratusannya ada berapa anak-anak? Betul, kubus ratusannya ada 3 yang berarti 300. Kubus puluhannya ada 5 yang berarti 50 dan kubus satuannya ada 4 berarti 4. Sehingga banyaknya kubus semuanya adalah 354 atau dibaca 354. Bilangan 454. Angka 4 yang di sebelah kiri menempati tempat ratusan sehingga bernilai 400. Sedangkan angka 5 menempati tempat puluhan sehingga bernilai 50 dan angka 4 yang di sebelah kanan atau paling belakang sendiri menempati tempat satuan sehingga bernilai 4. Maka 454 sama dengan 400 ditambah 50 ditambah 4. Jika digambarkan dengan kubus, maka kubus ratusannya ada 4 bernilai 400. Kubus puluhannya ada 5 bernilai 50 dan kubus satuannya ada 4 bernilai 4. Maka 400 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 454 atau dibaca 454. Oke, sekarang waktunya tugas kedua. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata ya anak-anak. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 tolong ditulis di buku kalian. Kerjakan, kemudian jangan lupa kirim foto tugas 1 dan tugas 2 ke WA Bu Guru. Terima kasih, selamat mengerjakan.